Satu tren yang bisa mengubah masa depan lu. Dimana gue spekulasi tren ini akan membunuh banyak pekerjaan yang bisa menjadi ancaman, tapi kalau dikelola dengan baik, bisa menjadi peluang. Nope, bukan kripto, bukan NFT, bukan Web3, AI, Artificial Intelligence. Yang orang pada umumnya ngomong robot. Buat kalian kagak tahu, aset-aset yang kalian lihat di awal video dan yang sekarang kalian lihat, ini semua bukan manusia yang buat. Itu semua robot. AI. Dimana kalian tinggal deskripsikan aja foto seperti apa yang kalian mau, mereka tinggal produksi. Dan dalam hitungan detik, dapatlah aset-aset tersebut. Dan ya, semakin deskriptif, semakin bagus AI-nya juga. Masih berasa biasa aja, kita coba nanya AI atau robot ini beberapa pertanyaan yang sangat umum. Contoh pertanyaan tematik seperti, ada ide untuk hadiah Natal? Contoh pertanyaan spesifik ke suatu topik. Bagaimana untuk memulai investasi ke aset kripto yang aman? Yup. Ini semua robot. Setiap kali ada teknologi yang baru selalu membuat masyarakat pada umumnya khawatir. Gue yakin Thomas Edison pun pas buat lampu pun banyak yang skeptis terhadap beliau. Gue yakin pertama kali kamera diciptakan pasti ada aja peran antagonis kayak gimana anak kita di kemudian hari berarti makin lama akan semakin narsis bla 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 bla. Tapi mau sebagaimanapun teknologi akan selalu terjadi. Gue akan memperkenalkan kalian ke yang namanya The Technology Adoption Cycle. Siklus adaptasi teknologi. Dimana di awal itu ada yang namanya inovator, inovasi. Orang yang percaya terhadap teknologi tersebut emang dibutuhkan. Lalu lanjut ada yang namanya early adopters. Beberapa orang yang berasa, yes emang dibutuhkan nih, karena melihat teknologi tersebut relevan dengan kebutuhan dia sehari-hari. Lalu ada yang namanya early majority, late majority, dan laggards. 84% ini biasanya suka skeptis. Makanya, kebanyakan orang di industri ini, teknologi mati di sini. Early adopters. Karena mereka kagak bisa penetrasi ke early majority. Yang dibilang sama Geoffrey Moore, chasm, jurang. Jadi di sini, sebelum beneran bisa diadopsi secara massal, ada jurangnya. Dan kebanyakan orang, ya, mati di sini. Kenapa siklus ini relevan dengan AI? Karena kemarin itu ada satu perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence yang namanya OpenAI mengeluarkan fitur baru yaitu ChatGPT, di mana orang-orang bisa langsung mencoba, langsung berinteraksi dengan AI-nya OpenAI. Dan pasar langsung bereaksi. Ada yang berasa ini bakal jadi ombak teknologi berikutnya. Ada yang berasa ini bakal jadi ancaman buat para pekerjaan pada umumnya. Dan kemarin mereka diklaim sudah mencapai 1 juta user dalam waktu yang sangat singkat. Di sini gue mungkin mau pause dulu, dimana mungkin ada mayoritas dari kalian agak bingung, bro ini gimana caranya bisa terjadi ya? Gue minta dia kasih lucuan garing aja, dia bisa. So, buat kalian yang bingung cara AI ini bekerja, gue kenalkan kalian dengan yang namanya neural network, atau bahasa Indonesianya jaringan neural. Metode dalam kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi dari otak manusia. Dimana pada umumnya orang bilang selalu ada 3 layer atau lapisan dalam neural network ini. Ada input, ada hidden, ada output. Untuk mempercepat video ini tanpa harus membosankan kalian yang pengen tahu premisnya aja, cara otak manusia bekerja itu seperti neural network, di mana ada suatu informasi tersebut itu pun diproses oleh otak manusia kita, di mana ada komputasi terhadap probabilitas skenario yang kita anggap kita paling suka. Dan terjadilah output. Contoh paling mudah di kehidupan sehari-hari adalah kalian begitu mendapatkan informasi bahwa ada suatu barang yang kalian suka dengan diskon 20%. Kalian akan mencoba merasionalkan terhadap kalian punya keputusan membeli sebelum membeli. Begitu kalian sudah melakukan simulasi terhadap keputusan kalian membeli atau tidak membeli, akhirnya kalian mendapatkan suatu output. Dan inti dari model neural network itu adalah untuk memberikan kalian probabilitas terbesar dan terbaik untuk kalian. Kita coba ulang bareng-bareng ya. Informasi masuk, dilatih di hidden layernya agar bisa memberikan output terbaik dengan berbagai macam kondisi dan varian, lalu jadilah output. Dan misalkan outputnya salah, layaknya manusia bisa salah dan bisa melakukan refleksi, mereka juga bisa reverse engineering terhadap output yang mereka inginkan. Lalu hidden layernya lebih pintar lagi ke depannya, yang bahasa kerennya adalah backpropagation. Dan sekali lagi, goalnya apa sih mengimplementasikan jaringan neural seperti ini ke kehidupan kita sehari-hari, mengoptimalkan keputusan kita, aka biar semua aktivitas kita ya produktif. Karena tanpa ada metode ini kan terkesan semuanya serba subjektif. Tapi kalau semua varian dan aktivitas sudah mempunyai bobot masing-masing, itu jadi udah ada objektifnya kan. Bro, gue serem bro, gue gak mau jadi robot. Kalau kita lihat tren,
Ini nih, kita sekarang lagi berinteraksi di dunia maya. Yang bisa dibilang kagak real, gue ngomong sama kalian itu bukan gue literally lagi ngomong sama kalian. Ini adalah gue punya recording yang lagi ngomong sama kalian. So, technically kalian sudah berinteraksi dengan robot pada umumnya kan ya. Dan kalau ngelebar lagi, sekarang lagi zaman banget yang namanya VTuber. Atau bahkan orang ngomongnya virtual influencer. Dimana kita menulis skrip untuk dijadikan suatu karakter virtual untuk menghibur sesuai dengan kalian punya ketertarikan. Dan pengikutnya sih ramai banget kalau gue lihat-lihat, dan terlihat orang-orang suka berbasiskan komentar-komentar yang ada di media sosial. So, terlihat orang tuh mengadopsi yang namanya virtual influencer. Lalu saat pandemi kemarin, banyak artikel yang memberikan apresiasi terhadap model ini karena mempercepat proses untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Karena kalau tidak ada model yang mereka bisa setuju, kalian bayangin orang harus ngebaca 200.000 scientific paper terhadap coronavirus untuk semua ilmuwan yang pengen ikut membasmi virus ini. Jelas itu proses yang sangat manual dilawan dengan sesuatu yang efisien dengan memakai neural network. Dan kalau model ini beneran bisa diiterasi terus-menerus, pastinya ada banyak pekerjaan yang membosankan bisa dieliminasi. Contoh paling gampang terhadap adanya ChatGPT adalah pekerjaan customer service. Ada yang ngeliatnya sesuatu yang negatif, tapi sisi positifnya makin banyak manusia yang masuk ke industri kreatif yang emang butuh kreativitas orang-orang. Jadi semua pekerjaan yang membosankan, yang tidak memakai kreativitas, ya bisa digantikan dengan robot AI. Dan ngomong-ngomong kreatif, sebagai orang yang berkecimpung di industri kreatif dan yang suka nulis, menurut gue teknologi ini ngebantu gue. Karena gue yakin kalian juga setuju, satu-satunya pekerjaan di dunia ini yang bisa ngomong bahwa mereka lagi kagak bisa kerja karena mood, ya cuma pekerja industri kreatif kan. Kalian kagak mungkin kan ke dokter, abis itu dokter bilang, sorry ya gue lagi kagak mood hari ini. Tapi kalau misalnya graphic designer di follow up, mana nih lu punya graphic design yang lu janjikan gue 2 jam lalu? Graphic designer bisa ngomong, aduh sorry pak, saya lagi nggak kena nih, aduh ada art block pak, aduh nggak bisa pak. Cuma pekerja industri kreatif doang yang mempunyai privilege untuk ngomong seperti itu. Dengan ada teknologi OpenAI ini, gue bisa pencet submit untuk mereka melanjutkan gue punya tulisan. Bukan untuk gue kagak kerja, tapi untuk memberikan gue inspirasi untuk gue mau ngomong apa. So, di mata gue dalam konteks kegiatan gue menulis, gue berasa ini malah complementary ke gue punya aktivitas. Bro, lu nggak bingung ya? Mereka itu bisa kayak gitu, berarti data kita diambil ya sama mereka ya? Gue jujur kurang paham terhadap gimana caranya si OpenAI itu ngelatih mereka punya otak. Tapi di otak gue yakin dia punya suatu kode di mana dia nge-scrap dan nge-crawl semua materi yang ada di internet. Dan itu dijadikan starting point mereka untuk akhirnya dibuat jadi model. So, breaking news, data kalian dikelola sama orang lain. Dimana secara teknis kalian sendiri pun udah pencet kalian setuju dengan platform-platform ini bahwa data kalian itu bisa dikelola oleh mereka. Oh gitu dong bro, itu kan data kita. Pertama, belum ada yang telat. Kalau kalian mau punah dari dunia maya ini, kalian bisa deactivate semua akun media sosialnya kalian. Lalu ya kalian kagak usah berpartisipasi aja di dunia digital ini. Gue kagak sarkas guys, sesederhana itu kalau misalnya kalian kagak mau ikutan. Dan gue pengen coba kasih counter argumentnya ya. Kalau misalnya kalian masuk ke kedai kopi dan kalian ketemu baristanya kalian, ekspektasinya kalian apa sih? Ini kedai kopi ini favoritnya kalian loh. Gue asumsi pasti kalian pengen baristanya udah tahu dong bahwa Agus, minuman kayak kemarin ya bro ya? Kalian pengen diperlakukan spesial kan? Tahu aja lu bro. Iya yang kemarin dong. Yeay. Mungkin di sini ada yang berasa kagak apple to apple, tapi menurut gue analogi tersebut harusnya masuk terhadap platform-platform ini pengen memberikan kalian custom experience terhadap kalian pengguna platform tersebut. Custom loh guys, semua orang kan pengen diperlakukan spesial kan? Layaknya kalian ke kedai kopi, baristanya udah tahu kalian suka lagu apa, kalian suka minum apa, kalian suka berpakaian apa. Kok lu nyantai banget sih? Lu kagak nonton Terminator kali? Apakah ada ancaman terhadap pertumbuhan OpenAI yang sangat cepat ini? What will happen to me if I fail your test? Itu kan pasti yang ada di pemikiran kalian sekarang. Kita lanjutin yang ngomongin ChatGPT. Ini gue liat modelnya masih sangat awal banget, dan seperti kalian tahu teknologi pada umumnya biasanya terjadi di dunia barat karena akademis-akademis yang sangat pintar dan kesempatannya ada di dunia barat. Lebih spesifik lagi Amerika Serikat. Apakah semua yang ada di Amerika Serikat bisa diadopsi ke Indonesia? Jelasnya kagak semua. Tapi kalau kalian nanya spekulasi seorang Agus Leo Halim, AI ini bakal mendisrupsi massal terhadap industri-industri yang kita kenal saat video ini dibuat. Dan kita tuh masih early banget, sangat awal. Dan kalau misalnya gue cocok logi terhadap teknologi kamera, manusia itu kan bisa dibilang narsis ya, sampai pengen mengabadikan selamanya. Sama halnya mereka mau bikin suatu otak artificial, otak robot untuk mengabdikan mereka selamanya. Jadi sih mereka harusnya
melakukan inovasi terus-menerus sampai akhirnya itu terjadi. Jelasnya kita kagak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Apakah mungkin ini seperti aplikasi yang namanya Clubhouse, awal-awal booming banget, tapi akhirnya tidak ada adopsi massal yang signifikan dan akhirnya malah jatuh ke jurang. Mungkin aja. Tapi kalau misalkan nanya gue spesifik di dalam konteks industri kreatif, menurut gue akan ada tren seperti ini. Kalian pasti tahu yang namanya UGC, User Generated Content. Konten yang diproduksi oleh user. Dimana brand-brand tuh demen banget sama UGC. Karena brand mempunyai aset digital yang diproduksi oleh user-user. Menurut gue bakal ada tren yang namanya AIGC, Artificial Intelligence Generated Content. Gue bisa bilang 2-3 tahun lagi mungkin brand lebih suka AIGC, dimana AI yang bikin konten untuk mendapatkan atensi pengguna platform tersebut. Dan terlihat banget banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang generatif AI ini. So, kalau nanya spekulasi gue, menurut gue OpenAI akan makin populer karena founder sendiri pun juga cukup populer di Twitter. Wait, what? Elon Musk? Sam Altman? Hah? Neural network? Elon Musk bikin Neuralink chip OpenAI. What will happen to me if I fail your test? Itu aja video essay gue hari ini. Nextnya kalian pengen gue bahas video essay apa, tinggal komen aja di bawah. Dan buat kalian yang pengen melakukan perdebatan atau lebih tepatnya diskusi terhadap OpenAI ini, juga silahkan tinggal komen aja di bawah. Apakah menurut kalian AI ini kagak bakal kemana-mana, atau bahkan menurut kalian yang harusnya dibahas adalah Neuralink, dimana si Elon Musk pengen taruh chip ke otak manusia. Apa tuh yang menurut kalian enak untuk dibahas, tinggal komen. Dan gue harapkan kalian yang ada di kolom komentar semuanya saling menghormati ya guys ya. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.